Kembali dilaksanakan meski dalam kondisi pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi prinsip Bunda ganjil kan?
Udah. Oh ya, tunggu sebentar, Mak. Surat cepat ditemukan 40-an Alhamdulillah, alhamdulillah ilazi. Anaha ba'daha wa ma kunna tariya an hadana Allah. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji berserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berkat rahmat beliau kita bisa berkumpul dalam acara pameran dan pelatihan preservasi khazanah manuskrip Minangkabau. Yang terhormat Sekretaris Direktur Jenderal Kemendikbudristek
Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat, Bapak Undri SSMSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Yang kami hormati Kepala UPT Perpustakaan Universitas Andalas, Bapak Dr. Andus Yasir Esos. Yang kami hormati Ketua Komunitas Suluh sekaligus Ketua Pelaksana Pameran dan Pelatihan Preservasi Khazanah Manuskrip Minangkabau, Bapak Kairowa MH Hum. Dan yang kami hargai para peserta pameran dan pelatihan Preservasi Khazanah Manuskrip Minangkabau. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup umat manusia. Untuk itu, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Teni Novelasari. Kepada Teni Novelasari, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Temi Novel Sari yang telah membacakan ayat suci Al-Quran agar berkahnya acara ini. Untuk itu marilah kita bersama dengan pembacaan doa. Kepada Novi Dwianazor disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang menghormati, marilah kita berdoa supaya mengadakan tangan kepada Allah yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hasin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma yassir wa la tu'assir fi umurina ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu ya Allah, selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan pameran dan pelatihan konservasi Khazanah Manuskrip Minangkabau. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan menggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah yang Maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan takkan terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadari Allah tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak.
tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, kehinaan. Maka dari itu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini ya Allah. Ya Allah, karena bila Engkau tidak ampuni, niscaya kami akan selamanya hidup dalam kehinaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Novri Dwi Zora. Acara selanjutnya mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, laporan dari Ketua Komunitas Suluh sekaligus Ketua Pelaksana Pameran dan Pelatihan Preservasi Khasanah Manuskrip Minangkabau kepada Bapak Khairullah M. Ahu dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberi kesempatan, kekuatan untuk dapat hadir pada acara hari ini. Tak lupa kita sampaikan salawat beriring salam pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Kemendikbudristek dalam hal ini diwakili oleh Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, Bapak Undri SSMSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh Kasih Kesenian dan Diplomasi Budaya Bapak Viveri Yudi SOS MPD atau sering kita kenal dengan Mak Kari. Yang kami hormati Kepala UPT Perpustakaan Universitas Andalas, Bapak Dr. Andes Yasir SOS. Kemudian yang kami hormati para pewaris naskah Minangkabau, dan yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu peserta yang hadir pada acara hari ini. Di sini akan kami sampaikan bahwa kegiatan pameran dan pelatihan reservasi khazanah manuskrip Minangkabau dilaksanakan oleh Suluah, yaitu sebuah komunitas yang didirikan pada tahun 2011 oleh para pecinta dan penggiat manuskrip dengan satu tujuan, yaitu merawat, melestarikan, dan mengembangkan manuskrip. Pameran dan pelatihan manuskrip ini merupakan bagian dari program fasilitasi bidang kebudayaan Kemendikbudristek tahun 2021 bidang pemberdayaan ruang publik. Pameran dan pelatihan ini dilatar belakangi oleh kekayaan Sumatera Barat akan khazanah manuskrip dan skriptorium seperti surau dan rumah gadang sebagai warisan intelektual para ulama masa silam. Hingga saat ini masih ditemukan ribuan manuskrip yang tersebar pada skriptorium di Sumatera Barat. Telah banyak juga dari manuskrip itu yang mengalami kerusakan dan menuju proses kerusakan akibat perhatian dan perawatan yang kurang baik. Kerusakan pada manuskrip terjadi selain karena usianya yang sudah sangat tua, juga karena beberapa faktor seperti iklim dan cuaca, tempat penyimpanan yang kurang tepat, bencana alam seperti gempa dan kebakaran, dan serangan rayap dan jamur. Selain itu, hal yang paling mengkhawatirkan dari kerusakan dan kepunahan manuskrip adalah anggapan dari pewaris bahwa manuskrip merupakan benda pustaka, sehingga sulit untuk disentuh bahkan dilihat. Padahal manuskrip tersebut harusnya merupakan benda pustaka yang sengaja ditulis oleh ulama-ulama masa silam untuk dapat dibaca dan menjadi pengetahuan yang bermanfaat oleh generasi selanjutnya. Lebih parah lagi, manuskrip dijadikan alat komersil sehingga banyak dari manuskrip Minangkabau menyeberang ke negara lain akibat praktik perdagangan. Khazanah manuskrip di Sumatera Barat sejauh ini juga kurang mendapat perhatian dari masyarakat setempat. Padahal manuskrip sendiri merupakan warisan penting yang harus dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dilestarikan. Hal itu dibuktikan dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 yang menempatkan manuskrip pada urutan kedua dari 10 objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan. Salah satu bukti rendahnya pengetahuan masyarakat setempat dengan khazanah manuskrip di Sumatera Barat adalah melalui pokok pikiran kebudayaan daerah, kabupaten, dan kota di Sumatera Barat. Dari PPKD tersebut sangat minim informasi tentang keberadaan khazanah manuskrip di wilayah masing-masing. Berangkat dari kondisi tersebut, melalui program fasilitasi bidang kebudayaan Kemendikbudristek tahun 2021, komunitas Suluah merancang kegiatan pameran dan pelatihan preservasi khazanah manuskrip Minangkabau. Melalui pameran khazanah manuskrip Minangkabau,
diharapkan akan dapat memberi informasi persebaran, kondisi dan kekhasan manuskrip Minangkabau, serta pemanfaatannya sebagai ekonomi kreatif. Melalui pelatihan preservasi manuskrip yang diberikan, diharapkan akan banyak sumber daya yang dapat melakukan perawatan dan penyelamatan khazanah manuskrip Minangkabau. Kegiatan pameran dan pelatihan preservasi khazanah manuskrip Minangkabau dilaksanakan selama 6 hari, dimulai pada hari Senin tanggal 25 Oktober sampai dengan Sabtu tanggal 30 Oktober tahun 2021. Acara ini menghadirkan 30 orang peserta yang terdiri dari pewaris naskah, utusan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kebudayaan, dan museum. Karena situasi pandemi COVID-19, sesuai dengan prosedur pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, maka kegiatan acara dapat dilakukan secara luring dengan pembagian peserta menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama sebanyak 15 peserta pada hari Senin 25 Oktober sampai dengan Kamis 28 Oktober tahun 2021. Dan 15 peserta gelombang kedua pada hari Kamis 28 Oktober sampai dengan Sabtu 30 Oktober 2021. Pada rangkaian acara pameran dan pelatihan preservasi khazanah manuskrip Minangkabau juga akan diadakan seminar nasional dengan tema pelestarian dan penyelamatan manuskrip dengan pembicaranya Dr. Munawir Holil, Ketua Manasa, dan Dr. Pramono, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Seminar ini juga dilakukan secara daring lewat Zoom meeting yang dapat dihadiri oleh peserta sebanyak 500 orang. Atas terlaksananya acara pameran dan pelatihan preservasi khazanah manuskrip Minangkabau ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek atas bantuan yang diberikan melalui program fasilitasi bidang kebudayaan sehingga acara ini dapat terlaksana. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Universitas Andalas yang telah memfasilitasi acara ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Suri karena telah mensupport acara ini dan membantu pembuatan katalog pameran. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Dream C dan Manasa yang banyak mendukung kerja naskah Minang. Tak lupa juga kami sampaikan rasa terima kasih kepada pewaris naskah dari surau-surau yang telah berkontribusi untuk menyukseskan kegiatan pameran ini. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak, Ibu peserta pameran dan pelatihan preservasi khazanah manuskrip Minangkabau yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Kepala UPT Perpustakaan Universitas Andalas kepada Bapak Dr. Andes Yasir Esos, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi bagaimanapun, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, dan waktu untuk melakukan kegiatan pameran dan pelatihan preservasi khazanah manuskrip Minangkabau. Selawat beriring salam
kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami hormati Bapak Putri SSMSD kandidat doktor nanti insyaallah mewakili Sekjen Kebudayaan Kemendikbudristek jabat sebagai Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Heferi Yudi Esos MPD mewakili Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, jabatan sebagai Kasih Kesenian dan Diplomasi Budaya. Dan juga tidak lupa kepada Adinda Khairullah Kemendikbud sebagai Ketua Suluh dan Ketua Panitia Kegiatan kita pada hari ini. Berikut Bapak-bapak, ibu-ibu peserta dari Dinas Kebudayaan dan Dinas Kearsipan Perpustakaan Kabupaten Sijun, Tasolok, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Sawah Lunto, Dinas Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, dan teristimewa pewaris naskah surau di Minangkabau, yaitu Surau Simaung Sijunjung, Surau Landau Pasaman Barat, dan pewaris naskah surau Syekh Burhanuddin Padang Pariaman. Ibu-ibu, bapak hadirin yang berbahagia, perpustakaan sebagai pusat informasi mendukung kegiatan-kegiatan yang terkait, baik itu kearsipan dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan IT perpustakaan. Alhamdulillah, antara perpustakaan dengan kearsipan itu tidak bisa dipisahkan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Begitu dekat. Bahkan di perpustakaan juga ada preservasi koleksi. Begitu juga di kearsipan ada juga preservasi manuskrip. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami juga mengusulkan dari perpustakaan juga ada peserta, 2 orang peserta yang akan mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan peserta dari perpustakaan juga mendapat ilmu pengetahuan, mendapat pengalaman di dalam materi yang akan diberikan oleh narasumber nantinya. Di samping itu juga seperti disampaikan bahwa Minangkabau Corner itu, Bapak Ibu sekalian, itu berada di salah satu corner sudut yang ada di perpustakaan. Itu menunjukkan begitu dekatnya masalah kearsipan, khususnya Minangkabau Corner kepada perpustakaan. Untuk itulah kami setiap saat selalu mendukung dan bersedia untuk Minangkabau Corner ataupun kearsipan untuk melakukan kegiatan-kegiatannya di perpustakaan, termasuk kegiatan-kegiatan seperti ini, insya Allah sampai tanggal 30 Oktober nanti berjalan dengan baik dan lancar nanti. Bapak, Ibu sekalian, sebelum mengakhiri daripada sambutan ini, ada 3 bait pantun lamo yang perlu disampaikan pada kesempatan hari ini. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3, hancur badan di kandung tanah, budi baik bapak-bapak, kearsipan para peserta takanajo. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti.
Kalau ada pelayanan kami di perpustakaan nanti yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, kegiatan-kegiatan lain di keasupan, kita berjumpa lagi. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya. Kata sambutan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Kasih Kesenian dan Diplomasi Budaya, Bapak Viveri Yudi Esos MPD. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Maha terpuji Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga dapat hadir dalam kegiatan pameran dan preservasi manuskrip Minangkabau yang dilaksanakan oleh anak-anak muda yang kreatif dan cerdas dan bergabung di dalam sebuah community suaka luhung naskah community campur-campur bahasanya. Yang kami hormati Bapak Undri, kandidat doktor, Bapak Ali Yasir, dan kemenakan Allah Khairullah bersama kelompok sebuah yang kami banggakan dan muliakan, bapak-bapak, angku-angku, inya, nan manjago wali nama nolong aku dari surau-surau Nanado di Minangkabau. Baik tujuan bapak-bapak, ibu-ibu peserta dari seluruh Sumatera Barat, dan tentu juga hadir pihak-pihak lain yang dihadirkan oleh Pustaka Unan. Sabalun nambah melanjutkan, maaf, boleh terlangsung sebesar Minang. Tak ada Pak. Saya lagi. Saya menyampaikan mohon maaf dan rasa penyesalan dari Kadis Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat karena tidak dapat hadir pada hari ini karena ada kegiatan yang terkait dengan direktur yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. Beliau sebetulnya ingin sekali bertemu dengan kita semua. Saya terima maafnya Pak, Bu. Nah, ambo penungke di siku. Satu nanado ambo ketangahan, tapi beliau lagi membekali ambo dengan beberapa catatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, Dinas Kebudayaan merasa bangga dan sangat mengapresiasi adanya kegiatan pameran dan pelatihan preservasi naskah Minangkabau yang dilaksanakan hari ini dan ke depan. Bagi Dinas Kebudayaan,
catatan perkembangan kebudayaan, jejak budaya dan kreativitas masyarakat. Salah satunya ada pada produk kebudayaan, yakni manuskrip dan naskah-naskah lainnya. Memang ketika mewarisi, yang terpikir adalah bagaimana memeliharanya. Ketika semangat mewarisi tidak sebesar dalam memeliharanya, maka nan diganggam bisa lapih. Inilah pesan-pesan kebudayaan yang telah disampaikan oleh nenek moyang kita dari dulu. Warih bajawe pusako batolong. Tanpa dijawe, warih tidak akan pernah bisa diwariskan lagi. Maka habis mati dengan kita bersama. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pelindungan terhadap objek pemajuan kebudayaan, salah satunya adalah manuskrip, itu menjadi kewajiban bagi Dinas Kebudayaan beserta rekan-rekan, jajaran, dan unit-unit pelaksana teknis lain dalam melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 5 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Tidak bisa tidak, manuskrip sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan wajib diberikan pendekatan-pendekatan pelindungan, pengembangan bagi yang memungkinkan, pemanfaatan, dan pembinaan. Itu Henry, anggota beliau pakarnya soal itu. Jadi bana-bana Dinas Budaya merasakan mendapat air dalam hawih ketika seluruh beserta anak-anak muda yang lain didukung oleh UNAN dan dengan dana fasilitasi bidang kebudayaan dari pusat bagi Dinas Kebudayaan iko anugerah dan sekadang-kadang nyoba. Di museum lebih kurang 90-an manuskrip. Ya, saudara. Itu baru manuskrip. Belum lagi naskah yang lain yang ada menjadi bagian dan sumber pengetahuan bagi Dinas Kebudayaan dalam fungsinya mengurus kebudayaan ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terakhir Kepala Dinas berpesan kepada kita semua agar hasil pelatihan konservasi manuskrip atau naskah Minangkabau ini tidak hanya berhenti di selembar sertifikat saja. Ketika ilmu sudah kita terima, warih lah bajawe, amanah lah dipaci, janji diganggam taguah, gitu. Nyampang janji indah dilaksanakan, amanah indah ditarajuan. Masing-masing awak pasti tahu bahwa persoalan amanah bukan hanya persoalan salah satu pelatihan atau alumni, tetapi ketika kita semua hadir di sini, kita berutang kepada generasi masa depan dan wajib melaksanakan amanah itu. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi sinergi yang terus diperbesar antara ekosistem kebudayaan, pemerintah,
perguruan tinggi, para pelaku budaya, wartawan, seniman, serta pengusaha-pengusaha yang non pemerintah dapat dilakukan dan semakin kuat ke depan. Terima kasih banyak. Kita tidak jadi manusia kalau tanpa identitas budaya, manuskrip, catatan kebudayaan kita. Selamat berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan sekaligus pembuka pameran dan pelatihan preservasi khazanah manuskrip Minangkabau oleh Sekretaris Direktur Jenderal Kemendikbudristek. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat, Bapak Undri SSMSI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Tidak bosan-bosannya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, iman dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan perpustakaan Universitas Andalas pada pagi hari ini. Selamat kita sampaikan kepada arwah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Pak Periudi, Kasih Kesenian dan Diplomasi Budaya yang mewakili Bu Kadis Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Yang sama-sama kita hormati Pak Yasir, Kepala UPT Perpustakaan Universitas Andalas. Tentunya beliau tidak asing bagi saya. Sejak saya S1, saya selalu di perpustakaan sampai saya ambil S3 di sini juga. Jadi S1, S2, S3 tidak lepas dari Yunan. Jadi kalau dihitung jejak saya itu banyak Pak di Yunan ini gitu. Kemudian sama-sama kita hormati Pak Ketua Panitia, Pak Fadilullah. Terima kasih Pak atas undangannya. Kemudian yang perlu kami sampaikan, yang kami banggakan adalah pemilik naskah Pak Minyak dan kemudian para peserta dalam kegiatan pameran dan pelatihan preservasi khazanah manuskrip Minangkabau tahun 2021. Izinkanlah kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi yang sedianya hadir pada hari ini karena kondisi, kemudian karena pekerjaan lain sehingga mengamanahkan kepada kami untuk mewakili dalam kegiatan ini. Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, alhamdulillah tahun 2021 ini Suluh itu diamanahkan untuk melakukan kegiatan pameran dan pelatihan preservasi khazanah manuskrip Minangkabau. Ini adalah rangkaian kegiatan presentasi bidang kebudayaan. Kalau kita lihat, Bapak Ibu, ini adalah kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal Kebudayaan. Tahun 2021 ini saja ada 9.641 proposal yang masuk. Kemudian itu ada tim penilai. Kemudian dari 961 proposal yang masuk itu tersaring 6.000 proposal. Dari 6.000-an proposal itu 136 yang lolos. Salah satunya adalah Suluh ini sebetulnya.
Jadi sebanyak itu proposal yang masuk yang mengajukan tema kegiatan untuk pelestarian kemajuan kebudayaan. Alhamdulillah salah satunya adalah Sulu. Jadi Pak Ibu, di Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang terbanyak dari fasilitasi bidang kebudayaan. Kita ada 10. Ada, kalau kita lihat, satu itu adalah suaka luhung naskah kegiatan ini. Yang kedua adalah himpunan keluarga seniman musik Indonesia itu di Kota Padang. Yang ketiga adalah teater Sekato Padang Panjang. Yang keempat Sanggar Seniran Kayu Sati. Yang kelima Sanggar Ubud Mudo Padang Pariaman. Yang keenam Carina Mentawai. Ketujuh Sikat Sila Mentawai. 8 Jul Prianto Sikat Mentawai juga. Kemudian lagi Umay Mentawai. Kemudian Impresa dan Simbaili. Jadi ya Pak Ibu, alhamdulillah kita mendapat apresiasi dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi dalam bidang fasilitasi bidang kebudayaan. Tapi satu hal yang paling penting, ini kan sebuah amanah bagi kita. Bagi kita bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah difasilitasi oleh bidang kebudayaan ini bermanfaat untuk kemajuan kebudayaan, untuk kesejahteraan masyarakat. Ini penting kami sampaikan. Artinya apa? Dia tidak lepas dalam bentuk kegiatan saja. Ini ada impact, dampak untuk kemajuan kebudayaan ke depannya. Ini mungkin yang harus kita cermati secara bersama-sama sehingga kegiatan ini bermanfaat untuk kemajuan kebudayaan. Bapak Ibu yang berbahagia, kami mengapresiasi sekali apa yang telah dilakukan pada hari ini, sebuah perihal terpenting dalam kemajuan kebudayaan. Mak Kari, kemudian Pak Kepala UPT Perpustakaan, kemudian Ketua Panitia telah menyampaikan kepada kita bersama bagaimana posisi penting dari manuskrip itu sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita lihat sekarang ini manuskrip yang namanya naskah kuno itu ada yang tersimpan, gitu. Ada yang ibarat kata itu hanya semacam tersimpan saja, tidak bisa kita buka. Ini banyak gitu, di surau-surau gitu. Kenapa itu tidak kita buka? Kemudian ini menjadi sebuah pengetahuan bagi masyarakat gitu. Dalam rangka inilah kawan-kawan di Sulu untuk melihat posisi bagaimana manuskrip itu dalam tanda kutip bernyawa dia, bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Dalam bentuk pelatihan, preservasi, kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui berbanyak media gitu. Ini penting artinya. Apa Pak Ibu? Kenapa? Karena di manuskrip itu sendiri banyak terkandung nilai-nilai. Nah, mulai dari pengobatan tradisional, kemudian tentang persoalan perbintangan, kemudian tentang sejarah, budaya, itu seluruhnya banyak terkandung di dalam manuskrip atau naskah itu sendiri. Jadi seperti itu pentingnya melihat posisi manuskrip bila dikaitkan dengan secara lebih besar tentang kemajuan kebudayaan. Dia tidak lepas itu. Ini ada ini posisi kita seperti itu. Kita sebagai pewaris, kemudian yang menyimpan naskah kuno, manuskrip itu sendiri, ini bisa kita buka. Kita sampaikan kepada masyarakat, inilah posisinya. Sehingga dia bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, bagi generasi muda kita ke depannya. Bapak Ibu, kami sendiri sebagai sebuah institusi lembaga pemerintah, nama kantor kami Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, wilayah kerjanya itu Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Jadi seluruh Indonesia itu ada 11, kalau di Sumatera itu cuma 3, Aceh, ini wilayah kerjanya Sumatera Utara dengan Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan, kemudian Tanjung Pinang itu Riau, Kepulauan Riau dan Jambi. Sedangkan Lampung itu masuk ke BPNB Jawa Barat. Jadi tugas kami salah satu itu. Bagaimana melihat posisi naskah sebagai 10 objek, salah satu 10 objek kemajuan kebudayaan itu bisa dilestarikan untuk kemajuan kebudayaan ke depannya. Terakhir, selamat kepada seluruh
community yang telah melaksanakan kegiatan ini. Satu hal yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kegiatan ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan terakhir adalah untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya Sumatera Barat dan Indonesia pada umumnya. Itu saja dari kami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas izin Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan pameran dan pelatihan preservasi khazanah manuskrip Minangkabau dalam rangkaian fasilitasi bidang kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi pada tahun 2021 ini kami buka secara resmi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah yang tidak pada tempatnya. Kami mohon maaf. Mudah-mudahan kita bersatu untuk kemajuan kebudayaan khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pemotongan pita. Dimohon kepada Bapak Sekretaris Direktur Jenderal Kemendikbudristek, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat, Bapak Undi SMSI, dan didampingi oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kasih Kesenian dan Diplomasi Budaya, Bapak Viveri Yudi Esos, MPD, dan Kepala UPT Perpustakaan Universitas Andalas, Bapak Dr. Andos Yasir Esos, dan dibersamai oleh Ketua Komunitas Sulur sekaligus Ketua Pelaksana Pameran dan Pelatihan Preservasi Khazanah Manuskrip Minangkabau, Bapak Khairul M. Ahum, dipersilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia. Telah sama-sama kita saksikan pemotongan pita sebagai simbol terbukanya pameran dan pelatihan preservasi khazanah manuskrip Minangkabau. Untuk Bapak Ibu peserta pameran dan pelatihan preservasi khazanah manuskrip Minangkabau dipersilakan untuk masuk ke dalam museum yang telah disediakan untuk melihat-lihat apa saja yang ada di dalam pameran tersebut. Sedikit informasi, setiap foto yang dipamerkan semuanya dilengkapi dengan informasi lengkap yang dapat dibaca melalui scan barcode yang ada yang ditampilkan di bawah masing-masing foto. Diinformasikan untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui kelengkapan dari masing-masing foto yang tersedia, di bawahnya telah dilengkapi scan barcode yang ditampilkan. Jadi Bapak Ibu semuanya tinggal men-scan barcode-nya saja. Secara umum, koleksi foto-foto yang ada berupa foto-foto skriptorium, foto-foto naskah, foto-foto pewaris naskah, ilustrasi Imam Bonjol, dan juga pameran manuskrip. Sedikit informasi
Pameran Khazanah Manuskrip Minangkabau merupakan bagian kegiatan pameran dan pelatihan presentasi manuskrip. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang difasilitasi bidang kebudayaan Kemendikbud Ristek. Secara umum, foto-foto skriptorium, foto-foto naskah, foto-foto pewaris naskah, ilustrasi Imam Bonjol, dan juga ada pameran manuskrip. Setiap foto yang dipamerkan, semuanya dilengkapi dengan informasi lengkap yang dapat dibaca melalui scan barcode yang terdapat di bawah foto. Laptopku sedang pakai hotspot tapi nggak bisa ambil jalan dong. Adik bisa dengan Pak, sedang di dalam. Memang ini Pak, masih dulu. Memang Di dalam museum terdapat salah satu foto dari Surau Simalungun. Surau Simalungun dikembangkan oleh Syekh Maling Bayan di Jorong Tapian Biaro, Negari Sijunjuang, Kabupaten Sijunjuang. Surau ini menyimpan 88 naskah dengan lebih dari 200 teks. Untuk informasi, bisa langsung Bapak Ibu lihat di barcode yang telah disediakan di bawah foto. Selanjutnya ada Surau Calau. Surau Calau dikembangkan oleh Syekh Abdul Wahab di Jorong Subarang Sukam, Nagari Muaro, Kabupaten Sijunjung. Di surau ini tersimpan 99 bundel manuskrip dengan 200 teks. Di antaranya teks pengobatan dan membersihkan bedil. halo Pak, ini sudah dipinkan Pak, kayak dia Pak. Apa?
Nah, jadi ini bagi peserta tadi bisa dilihat di AD Zulfitria. Dan bagi peserta daring bisa langsung dilihat di AD Zulfitria. Diulangi, bagi peserta daring bisa langsung dilihat di AD Zulfitria. Di sana telah terlihat situasi terkini pada saat ini di dalam museum Minangkabau Corner. Terdapat berbagai macam naskah dengan penjelasan. Di dalam museum Minangkabau Corner juga terdapat foto dari Surau Watiah. Surau Watiah dikembangkan oleh Syekh Husain bin Muhammad alias Syekh Sialahan, yakni seorang ulama yang bertarekat Naqsabandiyah pada tahun 1880. Surau ini terletak di Kelurahan Kampai, Tabu, Karanggia, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solo. Khazanah manuskrip Surau Watiah telah digitalisasikan melalui program digital pada tahun 2020. Beberapa informasi ini bukan Selanjutnya ada Surau Parak Pisang. Surau Parak Pisang dikembangkan oleh Syekh Jamaluddin di Nagari Sumani, Kecamatan Surau Parak Pisang dikembangkan oleh Syekh Jamaluddin di Nagari Sumani, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Solo. Di surau ini tersimpan beraneka ragam manuskrip. Pada saat ini kita sama-sama bisa melihat Bapak Undri sedang berbicara dengan Ketua Suluh mengenai manuskrip yang ada di Minangkabau Corner. Diingatkan, setiap foto yang dipamerkan semuanya dilengkapi dengan informasi lengkap yang dapat dibaca melalui scan barcode yang tertara di bawah masing-masing foto. ya, oke. Ya, silakan Pak. Enggak, langsung aja nanti Tutup aja langsung. Berarti udah nggak ada lagi info. enggak ada lagi. Berarti video tutup langsung sendiri jadi. Ya, Ini merupakan foto-foto yang terdapat di Museum Minangkabau Corner, beberapa foto-foto manuskrip dan juga surau-surau yang ada di Sumatera Barat.
Dulu dapat sebagian pesan nama sebiar ya. Ajak poli. Poli orang. Tadi sudah. Di kos aja. Ya dikembalikan aja. Ya, dimohon kembali ke soalnya kan Baiklah, kepada Bapak Ibu peserta pameran dan pelatihan preservasi khazanah manuskrip Minangkabau, dimohon untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Diulangi kepada Bapak Ibu pameran dan pelatihan preservasi khazanah manuskrip Minangkabau, dimohon untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Manuskrip memang mengawanan apa ya, itu terhubung seluruhnya ke situ. Ini kan masih seru kan? Ya saya kelas di situ loh di situ. Iya mesti coba. Abang masuk dalam live kan? Itu di situ. Iya, itu di situ. Dia agak meme terus. Pejabat itu di situ. Hah? Kok nggak masuk? Dengan berakhirnya tur pameran khazanah manuskrip Minangkabau, maka berakhir pula acara pembukaan dan pelatihan preservasi khazanah manuskrip Minangkabau. Saya Vini Violita mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, acara selanjutnya adalah foto bersama dengan untuk para peserta, Bapak Ibu silakan maju ke depan, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker. Karena ini kita batasi dulu 55 ada 3 gelombang karena berkaitan dengan protokol COVID, Bu. Baik, kita batasi dulu. 5 orang dulu, Bu. 5 orang dulu. Silakan 5 orang, masih 2, 3, 2 orang lagi. Oke.
Pakai jarak aja sedikit. Oke, stop. Oh, kelebihan Bu. 2 orang. Oke, siap. Ya, ayo dokumentasi. Matanya masih indah. Oke, salam literasi. Dapat satu ya. Baik, ayo gantian. Bapak Ibu 5 orang lagi. Silakan bergantian. Makasih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pas. Kita maju, Bapak. Tambah, Bu. Bisa. Masih bisa 1 orang lagi di pojok. Oh, iya. Literasi. Oke, 5 orang lagi. Oke. 2 orang lagi, masih ada 2 orang lagi. Oke, 1 orang lagi. Sudah cukup. Tiga, dua, satu. Salam literasi. Oke, terima kasih. Masih ada yang akan berfoto lagi? Ini Kak fotonya kita ya. Thank you.